Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat evaluasi terkait adanya berbagai laporan kecurangan pemilu. Terkait hasil penghitungan suara, Ganjar sepakat menunggu keputusan resmi dari KPU. Ya, evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan, maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Pak, laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim BPN Pak? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara Kandang Banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung karena unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Jokowi juga meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, komunikasi selamat nggak? Sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Gibran? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Sudah kasih selamat belum Pak? Sudah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Selamat telepon ya Pak? Bertemu atau via telepon? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Udah. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan malam ya? Kapan Pak? Berdua atau dua-duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Berempat sama siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak usah sebut. Tapi Pak, di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di-upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo optimistis meraih perolehan suara yang maksimal di Jawa dan Sumatera pada kontestasi pemilu 2024 ini. Hal itu diungkap saat nonton bareng Quick Count pemilu 2024 Partai Perindo di iNews Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat bersama istri Liliana Tanusudibyo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo targetkan perolehan suara yang tinggi di Jawa dan Sumatera. HT juga optimis Sulawesi dan Kalimantan juga akan turut menyumbang perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 ini. Hari ini bukan hari kasih sayang. Hal ini diungkapkan Haritanu Sudibyo saat menghadiri acara nonton bareng Quick Count Pemilu 2024 di iNews Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat bersama istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Kalau Perindo yang kita betul-betul fokus itu karena
Indonesia luas. Jadi kita fokusnya di Jawa sama Sumatera dan sebagian juga Sulawesi dan Kalimantan, tapi itu sebagian kecil. Ya, kalau sampai 28% mungkin kalah. 28% itu artinya di luar Jawa dan Sumatera. Kalau 72% itu Jawa Sumatera. Begitu masuk ke 29%, 30% ya, suara masuk, saya yakin mulai. Kontestasi 2024 merupakan harapan bagi Partai Perindo dan Haritanu Sudibyo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui para calegnya saat duduk di Senayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo telah berusaha optimal dalam mengarungi kontestasi pemilu 2024. Hari pencoblosan menjadi harapan besar bagi Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini agar bisa berkontribusi lebih dalam untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, bersama suaminya Michael Darmajaya, menggunakan hak suaranya di TPS 013 Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan suara, Angela berharap hasil yang terbaik bagi Partai Perindo, yang sudah berjuang keras bersama rakyat di pemilu 2024 ini. Kalau untuk Perindo ya semoga lolos di pemilu kali ini, karena menurut saya ini kita sudah berusaha maksimal ya, udah luar biasa sekali. Di awal kami membuka membuka secara terbuka pakai digital gitu ya untuk pencalonan caleg-caleg, jadi siapa saja yang memiliki hati untuk bekerja untuk rakyat tuh bisa mencalonkan melalui Partai Perindo, dan dari situ Partai Perindo terus turun ke tengah masyarakat, menjaring aspirasi dan terus hadir di tengah masyarakat dan terus mengajak untuk tidak golput, karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di TPS 013, Jessica Tanusudibyo dan Valencia Tanusudibyo bersama suami Kevin Sanjaya juga melakukan proses pencoblosan suara. Sementara itu, suami Jessica Tanusudibyo, Jonathan Sariatmaja, mencoblos di TPS 042 Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo berharap jalannya pesta demokrasi di Indonesia berjalan aman dan damai hingga penetapan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan juga koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini, saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu, dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. 1888 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau diterawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu tidak banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke,
Kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling, kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.